kembali lagi bersama saya Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sebenarnya menghadirkan enggak, mengundang juga enggak, tapi ternyata saya diberikan kejutan loh oleh sang sutradara. Kamu siapa yang nggak kenal dengan kamu di Hai gitu dong. Bro, saya selalu ya bro, penonton di sini. Dan kita nih ya, Kang, kita kedatangan. Wah, luar biasa ini ya. Biasa di luar dia. Oh, biasa di luar. Jadi ini ada salah seorang sang juga ya. Mas Revo, welcome to the portal ya, Mas Revo ya. Namanya portal apa ini? Oke, portal. Ya, portal. Bukan begini. Mas Revo ini dari Jakarta ya? Langsung. Jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk mengunjungi the portal. Betul. Luar biasa, ini kejutan buat saya. Karena nama lu berat banget, Rika langsung juga. Jadi Rika gitu. Dia pikir Roma. Mas, ini sama-sama R loh kita. Oh iya. Revo ya, iya kan Mas. Izin sama-sama R, gua berarti keluar nggak? Iya, keluar aja. Kang, saya tuh gini sebenarnya ya dengan Akang pas kemarin telepon. Kan nanti ada sutradara, ada kru kayak. Aku bingung, perasaan sutradara Sukabumi udah nggak ada lagi, cuma kamu gitu kan. Ya aku kenal gitu. Nah ini siapa gitu, kamu tanyakan. Ini dari Jakarta gitu kan. Terus aku nanya dong, tujuannya apa? Tapi kamu masih merahasiakan itu. Dan ternyata kamu berikan surprise buat saya. Dia ini aku kenal banget. Bungkus. Mas Revo ini saya kenal banget. Kita flashback ke masa berapa, tahun berapa berarti ya? 1996. Wih, luar biasa. Berarti berapa puluh tahun? Lu masih SMA bro. Masih unyu-unyu. Lucu-lucunya. Jadi waktu itu kita ada program Tiger Beer ya. Betul. Sikim ya. Sikim. Mas ya. Ya. Dan Mas Revo ini sebagai di Coca-Cola Apa tuh ya? apa ya, dia sebagai di produser lah kalau dalam film. Benar, dia sebagai leader lah waktu itu. Ya, jadi yang manage semua SPG waktu itu Tiger Beer. Luar biasa itu. Kita ini waktu dites itu bukan kayak SPG zaman now. Bahasa dari Inggris cara duduk aja kita pilihan manner kita ini bahasa apalagi bahasa Inggris kan kita kan brand itu bahasa apa dari luar ya. Jadi luar biasa Mas kalau kita flashback ke masa lalu ya Mas Revo, luar biasa lah istilahnya. Waktu itu bener-bener boom ya. Betul. SPG itu bener-bener kita naik daun lah waktu itu gitu kan. Nah sekarang dari cerita masa lalu tiba-tiba kita dipertemukan lagi. Sudah Tuhan. Itu dia. Makanya aku kaget pas kamu tanya siapa. Kok perasaan sudah kayak apa sih kalau itu tuh dijapu. Dijapu. Gila. Iya kan? Jadi kok kita kayak pernah ini tapi kapan ya gitu. Iya gitu. Bener kan Mas Revo kan? Saya lupa, dia lupa tapi ternyata kita dipertemukan dalam satu brand. Biasa ya Allah. Kita kan benar-benar kebaikan ke depan. Amin. Dan kembali ke laptop. Saya mau tanya Pak, tujuan Bapak kesini apa? Rencananya sih mau kerjasama dengan portal, dan portal ada portal Sukabumi, portal Cianjur, portal Cimahi. Kalau boleh sih. Ternyata ini portal itu podcast gitu. Iya podcast. Iya. Jadi asumsi Bapak apa sebenarnya? Jaga di depan, gue bilang mau bermain di portal. Portal. Keren. Ini kan the portal, weh. Pakai the ya. Iya, pakai the portal, weh. Jadi ini the Revo dong ya. The Rika. Mas Revo, sebenarnya apa sih tujuan Mas Revo kesini kok tiba-tiba sounding ini orang gitu kan? Orang ini. Iya, orang ini salah ya. Ya sebetulnya kan ada rencana buat satu produksi film horor yang mana ya kita mau coba ya horor yang sekarang ini nggak melulu tentang hantu. Terus horor yang nggak melulu tentang hantu lah. Terus horornya di mana? Dengarkan. Iya. Baik-baik. Jadi kita mau coba tawarin ke pemirsa film Indonesia ya. Ini ada horor yang lain, yaitu horor dari siluman. Ya. Siluman. Jadi kalau kita pernah dengar cerita-cerita tentang pendaki gunung yang masuk ke wilayah dimensi lain. Iya betul. Itu kan juga ada kayak gitu kan, jin. Iya. Jadi kalau di luar-luar itu ada juga yang siluman. Kalau kita lihat di Bangkok tuh Thailand buaya ya. Di Cina siluman ular putih dan seterusnya ada monyet. Nah kita juga mau coba nih gitu kan tawarin yang lain. Karena Indonesia kan rata-rata kalau ada sesuatu yang baru pada penasaran. Betul. Keponya tinggi, tingkat keponya tinggi. Serem itu nggak harus
sekarang juga kan dengan teknologi sekarang, perkembangan digital sekarang, itu juga ada yang namanya e-live. Dulu kalau kita bikin film-film sekelas itu, kita pasti bikin dengan biaya sangat mahal sekali dengan teknologi CGI. Sekarang semua kreator-kreator di bidang film ini, senior ini, kayaknya udah nggak perlu lagi khawatir dengan biayanya harus segimana ya gitu. Tapi dengan teknologi ini kita coba kita berkreasi sebebas mungkin, seliar mungkin, tapi terukur. Tentunya yang nomor satu adalah cerita kan, alur cerita. Jadi nggak sembarangan kita bikin tapi nggak nyambung. Nah ini kita mencoba tawarin sesuatu yang baru. Mungkin ada teman-teman yang lain udah, tapi kita punya formula sendiri lagi. Konsep yang berbeda ya. Konsep yang berbeda. Nah tentunya saya itu kan dari zaman dulu itu chemistry-nya sama teman-teman kru saya suka bumi. Kenapa alasannya? Dari mulai Tiger Beer dengan ini kan dia lagi kan? Iya bosan kan? Iya. Lu lagi. Jadi kalau udah ngomong karya selalu ada chemistry dengan teman-teman lama di Sukabumi. Jadi udah gini ya, Sukabumi brand ini gitu kan? Sukabumi Yudi. Sekarang Sukabumi dekat. Podcast portal. Lanjut. Jadi ya itu ternyata orang-orang lama juga kan chemistry-nya nyambung kayak di Javu tadi kan. Jika mana? Yang mana sih? Itu loh gini. Antara mau lihat aja deh. Ternyata pas bilang gini, oh iya gitu kan. Tapi bukan ada apa-apa kan? Enggak ada apa-apa. Kita kan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Atau ada apa-apa? Ada apa-apa juga nggak apa-apa gitu kan? Santai aja. Iya. Untungnya nggak ada apa-apa ya dia. Jadi aman. Nah udah gitu ya tawarkan lah sama teman-teman. Konsepnya kayak apa? Gini-gini. Gue butuh hutan. Gue butuh curug, ya kan, dalam konsep itu. Karena kebetulan yang bikin naskah juga saya juga. Saya butuh gini. Di sini ada semua. Karena saya udah pernah datang ke Celetu, ya kan, berkali-kali mempromosikan Celetu dari kita. Awal Celetu dibangun itu dengan Bio Farmanya kan, dulu kan, sampai dengan sekarang. Jadi konsisten dengan Celetu, bagaimana kita mengangkat, kita punya Sukabumi ini bisa lebih berkembang melalui media macam-macam kan, termasuk salah satunya media film ya. Dan memang kalau potong, memang kalau nyambung ke situ ya, kenapa Sukabumi dulu kan pernah sempat kita jadi Hollywood ya, sama Hollywoodnya film itu Sukabumi. Oh dulu ya waktu zaman nah makanya silat-silat ya. Nah makanya kan mungkin dengan ini kita hidupkan kembali dari sisi ya itu kan wisatanya, perfilmannya. Ya, terus lanjut Mas Reno. Nah jadi karena itu begitu berchemistry dengan teman-teman Sukabumi juga di dunia entertainment dan film khususnya gitu kan, ini mudah-mudahan jadi sesuatu kolaborasi yang bagus lagi. Karena dari dulu karir saya itu yang bantu ada teman-teman Sukabumi, apa itu bentuk reality show, TV, sinetron serial, sampai dengan layar lebar gitu kan. Ini semua selalu di backup sama teman-teman Sukabumi. Mungkin disitulah jodoh saya kan, yang belum ada tuh jodohnya istri orang Sukabumi yang belum ada. Yang keberapa? Yang kedua bilang masuk gak Mas? Masuk gak? Barangnya masuk gak tuh barangnya? Ada nggak tuh barangnya? Gak apa-apa. Aja jadi ya mudah-mudahan kali ini lancar. Dan itu yang khusus untuk film di Sukabumi ya. Tapi saya datang hari ini sebetulnya bukan cuma ngurusin film horor itu. Tadi kita lagi mau nyari tempat untuk castingnya di Script Garden dengan Bu Desi. Kemudian sebelum itu tadi kita ketemu sama General Taufik. Tadi lupa ya. Dari jam 10 sampai jam 12 itu kita membicarakan tentang film penyelamatan satwa. Jadi kita lagi mau buat juga film action terkait dengan TNI Angkatan Laut ya. Jadi Pak Taufik itu salah satu orang yang jadi legend ya, pembebasan sandera yang memang asli orang Sukabumi. Asli banget. Ini film yang cukup punya tantangan karena perintahnya langsung dari Kasal. Ya kan, Kasal minta bikinlah film heroik yang asli orang Indonesia, yang film itu digarap sebagus mungkin seperti film-film di sana.
Tadinya nggak kita sanggupin kalau zaman itu, kalau dia mintanya beberapa tahun yang lalu, pasti saya nggak sanggup. Ya. Karena Sekarang itu bilang sanggup karena tadi ada teknologi CGI tadi yang dibuat oleh AI. Jadi ya udah, bagaimana kita sekarang membuat ini dengan teknologi yang bisa membantu kita itu, memudahkan kita dengan budget yang begitu. Jadi itu pun terkait dengan teman-teman dari narasumber Sukabumi, teman-teman guru dari Sukabumi, podcastnya juga Sukabumi. Betul. Biasa lagi, balik lagi sini ya. Kita ya. Ya, sebagai step pertama. Iya, terus ini podcast harus ikut kemana-mana. Dokumentasi jadinya ya. Ya itu aja, kalau dari saya kan kurang lebih kenapa harus ke Sukabumi. Pertanyaan gitu kan, kenapa ada di sini? Seperti itu. Jadi ada 2 proyek yang terkait memang narasumber Sukabumi dan lokasinya yang untuk film horor Sukabumi. Tadi kan aku sempat ini tadi bahwa konsep film horor itu tidak melulu hantu, ya kan. Nah, sementara nanti yang akan digarap itu seperti apa? Siluman apa gitu loh yang akan nanti. Jangan rahasia dong ya, kita bukan di sini. Biar sedikit agak ada bocoran dikit lah gitu kan. Ya intinya gini, ada 5 orang yang memang senengnya itu traveling, selalu masuk-masuk ke tempat-tempat jadi ini lebih ke petualangan ceritanya ya. Petualangan dari 5 sahabat, ya, 2 cewek 3 cowok, yang masing-masing punya karakter ya. Di mana mereka itu selalu kalau ada weekend atau ada libur panjang itu dia traveling ke tempat-tempat yang memang belum tersentuh. The Secret Wonders ya. The Secret Wonders. Dan tempat-tempat itu salah satunya adalah di Sukabumi Selatan kali itu. Dan ternyata di tempat yang dia sudah tuju itu dia tidak tahu kalau itu setengah dunia nyata, setengah dunia. Dan selanjutnya nonton aja. Aku udah sebelum itu udah tegang-tegang dikit ya. 2 dunia gitu kan, dunia nyata dan dunia goib gitu. Nah itu tuh yang dunia goib. Jadi scare-nya di mana? Scare-nya di mana ya? Ya kalau hantu udah jelas, pocong, udah standar lah ya, gitu standar kan? Ya. Hilang. Tapi kalau ini lebih daripada kekuatannya daripada itu. Kalau kita nonton film Harry Potter atau film-film yang memang merubah wajah dengan motion grafiknya, itu permainan itu semua. Itu jadi bagaimana muka Rika tiba-tiba itu kayak si Marvel buat Spider-Man yang Black Spider-Man. Itu kan dia tariknya segala macam. Nah ini yang kayak gitu-gitu. Tapi dengan muka-mukanya atau kepalanya itu ada kepala babi, kepala monyet, kepala siluman ular segala macam. Kayak gitu. Nah itu kenapa disebut judulnya kampung siluman terkutuk. Jadi kampung itu adalah kampung yang terkutuk, yang dikutuk oleh iblis, raja iblis terhadap yaitu satu kampung itu. Wilayah itu. Yang jadi tumbalnya adalah si anak-anak yang 5 orang ini. Persembahan. Bagaimana? Apakah yang 5 itu selamat bisa keluar dari kampung goib itu? Ya itu tadi, nonton aja. Serunya kayak apa juga nonton aja. Bocorin dikit dong dari yang 5 ini yang hidup, Mas yang ikut gaib. Nah itu dia nanti kalau kan disebutin hidup mati ya kagak nonton. Belum ketahuan ini happy ending atau sad ending. Iya makanya gitu kan, jadi penasaran saya. Nah untuk proses project ini berapa lama yang dibutuhkan waktu itu? Kalau keseluruhan ya berbulan-bulan ya. Tapi kalau syutingnya itu tidak, insya Allah kalau nggak ada ya. Mulai kapan? Yang mana dulu bisa jawab? Yang mulai apa ya? Ya terserah. Kalau durasi waktunya itu insya Allah 10 hari itu dikerjakan di lapangan ya. 10 hari. Tapi post pro-nya lama. Iya. Karena tadi kan ada motion graphic, ada CGI tadi itu dan sebagainya. Nah itu juga memakan waktu. Ya, praproduksi juga sebetulnya udah mulai cukup panjang itu, bisa 3 bulan sendiri produksi. Belum lagi syutingnya sebentar. Karena kita kan baik dari storyboard yang sudah kita buat supaya tidak lagi jumping keluar di situ kan. Nah itu kenapa bisa sesingkat itu timbang film-film yang lain gitu ya. Kalau kita bikin drama atau film action
bisa berbulan-bulan tuh kalau ngomong syutingnya aja. Tapi kalau ini kan dikerjakan dari 2, 1 yang di lapangannya, langsung satu lagi kita ngomong post pro, pekerjaan dari special effect kan. Nah itu lama di situ. Karena itu akan lebih lama proses di situ ya. Di situ karena ini kan sudah kebagian nih. Scene mana atau shot mana yang dikerjakan di lapangan terkait dengan drama. Tapi terkait dengan teknologinya ya dia kan semuanya. Makanya ya tadi itu saya tinggal beberapa set yang belum saya lihat. Terkait tadi ada cerita kampung desa-desa. Kamu ada? Oh, Cipta Gelar. Terus ada di Ciletu juga setnya. Jadi semua wilayah kabupaten ya? Kota kabupaten. Nah, dia danau yang di situ. Ya seperti itu ya. Tapi ini masih dalam proses kan kita di praproduksi semua. Untuk artisnya sendiri sudah ada. Jadi untuk artis yang 5 remaja itu di level artis B lah, gitu ya. Kelas B. Jadi nggak perlu langsung disebut nama langsung orang tahu. Tapi dia intinya orang-orang ini pernah main sekelas FTV gitu kan. Kemudian dia berkarakter. Lebih ke situ kan. Ya kalau yang agak-agak seniornya itu saya nggak usah sebutin nama karena belum ada ini ya. Jadi dia yang disebut nama sudah ada. Masuk itu gitu kan. Nah dia mungkin menjadi artis yang seniornya. Itu aja sih kalau untuk artis. Untuk perizinan ada tingkat kesulitan nggak? Selama ada teman-teman Sukabumi, insya Allah nggak kayak gitu. Jadi adjust manfaat yang positif itu. Betul. Jadi apa namanya? Ya itu tadi silaturahmi ini ya. Iya. Ditambah lagi satu lagi kan ini kan. Siap. Makin kuat. Kayaknya dia udah bilang ada yang susah nggak? Kalau susah ke gue aja. Dia mantap. Sekelas info dulu. Ada apa tuh? Kemarin gua ajak sebagai pimpinan produksi dan selesai. Alhamdulillah. Di film lah. Mendapat reward dari film bikin. Ini mempromosikan. Iya, promosi dia sebagai siap. tim pro bukan tim pro lokal kali ya, nasional, kerasanya. Iya, nasional. Tapi iya, gurunya dia, suhunya dia, aku tetap belajar dari dia. Jadi gercep dia, pak, beres, pak. Izin sana beres segala macam, jadi beberapa kali udah jadi aman. Nanti abis ini ada obrolan baru nggak ya? Abis ini. Belakang. Ya jadi intinya yang namanya satu komunitas itu kita saling berbagi ilmu, berbagi pekerjaan, berbagi rezeki dan sebagainya. Makanya saya bisa berdiri di sini pun, ya orang melihat dia ini tuh guru yang luar biasa tanpa pamrih, ada cuma. Saya sebetulnya udah mulai ingat-ingat banyak hal nih, mulai nih. Apa tuh? Jadi beberapa bulan yang lalu nih, ada yang invite gue ya di FB. Oh iya. Orangnya beliau nih ternyata, namanya Rika juga, bener gak sih? Bukan. Rika itu bukan? Tapi bukannya ini. Rika Big ini. Itu pada gue, emang Bignya di mana? Iya. Emang iya? Kamu dia gimana? Gila, buka-bukaannya. Jangan-jangan buat gue ya. Coba. Gue ngeliat ini pas gini langsung, oh iya. Bukan Rika, itu beda lagi. Enggak, yuk. Rika tuh di sekolah ada banyak. Bukan ini loh. Oh, bukan ini. ini. Kamu ada yang juga? Ada. Iya udah. Kita lihat kan. Masa sih? Selesai maksudnya invite sebagai temen dong ya. Iya. Jadi kan lu laku banget invite lu ya. Lu pesannya apa sih? Maksud gue invite. Gue gak tau siapa yang duluan deh. Intinya aku mah jarang invite dong. Oh iya. gue juga sama. Aku jarang invite. Dua-duanya invite aja. Biar nggak selek. Gue jadi salah ngomong ya. Aku bingung. Soalnya aku gak pernah invite ini gitu. Aku ngeri gitu. Apalagi fotonya ada cewek. Waduh, nanti ribut deh. Ini masalah apa nih? Katanya bebas. Enggak, dia nanyain. Temanya bebas, temanya lu bilang. Dia begini tadi. Balik lagi. Kan kalau ngomong itu capek. Ya kan ada belok-beloknya dikit lah. Boleh. Boleh diminum dulu? Boleh, silakan. Aduh bener nih, gue tadi mulai kering. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dulu kalau lu baru ketemu. Kalau gua enggak, oke bro. Gua ada salah satu siniman. Kembali lagi, Mas Revo, kalau itu kan kita lebih bahas ke mungkin promo ya, ini aja yang promo untuk bahwa nanti ada satu proyek film horor di Sukabumi yang semuanya itu di Sukabumi ya, nggak ada di luar. Ada mungkin ada. Untuk view ininya loh yang seluruh 80% di Sukabumi. Oke, jadi 20% di luar Sukabumi gitu. Ada di tempat gini, aku pertanyaan gini loh. Kan untuk apa bukan view apa sih gitu namanya lokasi ya, yang bisa dijadikan itu kan banyak selain di Sukabumi. Kenapa Sukabumi gitu loh?
Kenapa Sukabumi sih? Emang semistis itu kan Sukabumi di mata? Reasonnya apa? Iya gitu loh. Ya reason pertamanya kan tadi saya bilang karena film horor ini kan memang sebetulnya urusannya ada hutan, ya kan? Ya kan hutan banyak tidak di Sukabumi. Di Bogor juga ada, Cianjur apalagi ya, Cianjur Selatannya. Kenapa Sukabumi gitu loh? Apa masih cinta itu dengan Sukabumi? Kalau ngomong cinta ya masih cinta kan ya. Ya kan? Cuman gini. Jadi kan kalau konsep kita produksi itu kan seefisien mungkin kan. Iya, Jadi satu titik itu kalau bisa sudah ada semua di situ. Oke. Jadi kalau kita ngomong hutan, kita ngomong curug, kita ngomong yang lain-lain sekitar itu yang lengkap. paling lengkap itu. Sukabumi ya ada lautnya juga. Iya benar. Jadi kita benar-benar udah ada di situ semua. Apa istilahnya kan? Gurila. Nah, Gunung, gurila. rimba, laut, pantai. Itu ada di Sukabumi. Pakai es, gurilaps, sungai. Jadi lengkap benar Sukabumi itu kan. Gurilaps gitu ya. Jadi itu pertama kan. Yang kedua, walaupun saya orang Manado, itu turunan Manado, tapi ibu saya kan Sunda. Iya. Dan saya main, dan ibu saya juga besar di Sukabumi juga. Jadi ya saya kebetulan juga suka banget sama pemandangan Sukabumi kan. Suka banget dengan pemandangan Sukabumi. Saya agak-agak gimana ya persepsinya kemana-mana. Pemandangan nature ya, nature. Bukan yang aneh-aneh kan. Jadi itu gitu kan. Ya tapi tentunya balik lagi ya bahwa emang Sukabumi ini udah lengkap, paket lengkap untuk bikin film ya. Apalagi ke kota Sukabumi itu karena kan juga aduh keren ya. Ya udah banyak lah yang modernnya gitu loh. Termasuk ininya juga ya, sinias-sinias. Iya. Kru film di Jakarta kebanyakan dari Sukabumi juga. Tuh. Iya benar kan? Benar banget. Buana itu mereka tuh asli daerah Sukabumi loh. Dan jangan salah juga. Kita itu lulusan dari Universitas IKDS. Film KDS. IKDS. IKDS apa? Institut Kesenian Dedi Setiadi. Kita kebolan yang sama. Gitu. Kemarin ketemu juga sama satu orang. Namanya Roni Mepet. Masih ingat bahwa kita alumni IKDS? Masih. Ada lagi ya, bukan IKJ, IKDS. Ikatan? Kalau IKJ, ikat jualan. Ikut kakak jualannya. Kang, sorry nih ya, agak melenceng dikit nih. Bukan melenceng sih sebenarnya, tapi saya lebih ingin kepada pengen tahu nih, kepo nih profil dari seorang Mas Revo sendiri. Kalau dijawab sama dia nggak asik dong, harus jawab sama gue. Nggak dulu, jawab dia dulu, nanti akan nambahin gitu. Nggak nambahin, jadi harus bener jujur dari gue. Oh gitu. Jadi sebenarnya gini, saya bukan kepo ya, tapi lebih kepada apakah nih sosok atau figur dari Mas Revo memang concern di bidang film, atau memang ini hanya sebagai ini mah iseng aja deh gitu. Nah, aku pengen tahunya itu gitu. Siapa sih Mas Revo ini? Boleh dijawab? Iya, Revo Rurut Satya namanya. Hanya gua aja yang tahu nama yang lain. Revo Satya Rurut. Dibalik aja. Jadi Manado-nya ada. Jadi dia tuh berteman sama gua udah tahunan yang lalu lah. Cuman sama-sama bergerak di bidang yang sama. Walaupun gue juga banyak diajak, tapi dia juga ada diajaknya, makanya itu. Saling mengajak ya. Cuman tetap dia lebih ke event-event besar di Jakarta, event-event besar di Indonesia. Yang gue salut dia pernah di salah satu Coca-Cola Indonesia di CCI namanya. Gue hanya CCB kalau gue Coca-Cola Bandung. Kalau Coca-Cola Indonesia levelnya jauh berarti. Tapi pada Jawa Barat CCB mau rame. Jadi saling menopang. Ya, gitu. Dia memang begitu. Cuman ketika dia bergerak di bidang dunia broadcast, sebelum film di broadcast, tektokannya sama gue jalan banget. Nah, akhirnya gue banyak. Itu dari tahun berapa sih? Aku berteman. Lupa sama gue, dia lahir, gue lahir, terus dijodohkan sama Tuhan, gue bakal berteman gitu kali ya. Akhirnya gue bikin beberapa FTP yang harus diselesaikan. Dia menyutradarai, bla bla bla, karena menyutradarai udah ribu, banyak banget, duit kecopot, akhirnya yud, selesaikan sama lu, gue jalan dulu. Tapi tetap, based on-nya dia duluan. Ini bikin ini, bapak, tinggalin. 2 episode sisanya, gua lagi. Biasa kalau udah begitu mah. Jadi sama-sama sutradara dong ya? Yoi, dengan genre yang sama. Kalau dia bicara horor, yang dihubungin pertama tuh ya Yudhoyono. Dan beradu di telepon tuh bisa saling teriak, saling nggak setuju. Dan itu, gua tuh harus begitu. Kalau gua setuju sama dia, udah selesai. Akhirnya kan adu argumen dulu ya. Berantem dulu, baik kok. Dikasihin skenario, nggak iya. Kalau gua kan nggak iya, karena gua berteman. Kalau iya, coba gua menurut baik. Ini udah oke. Karena masing-masing punya passion sendiri. Iya, cuman bagaimana kita satu sinergi. Makanya gua harus menetapkan. Udah, gua kalau di film namanya ada post ID. Kalau dia director, gua post ID yang menjaga. Cuman post ID itu ya director 1, director 2 segala macam ke bawahnya banyak lah kalau
sebuah film. Akhirnya Repo selalu begitu. Kalau untuk FTP udah selesaikan yang semacam dari manapun gitu. Kalau ya film ini kan karena gue juga pernah, kan dia nanya dong, lu pernah pengalaman di film? Gue udah beberapa film, walaupun dia juga berfilm, jadi akhirnya Jadi kalau untuk hasil sebuah karya ini pasti udah ratusan atau lamun goreng teh urang era duaan. Iya benar. Kayak ditonton karabur, aduh. Jadi kita kan berantem di meja, gua ngobrol di telepon. Jadi before-nya dulu yang matangnya gitu. Gua mau berantem dulu Paul di meja, tapi kalau di lokasi sudah tidak ada eksekusi. Strategi kita selesaikan di meja, eksekusi selesaikan di lokasi. Akhirnya ya saling mengerti. Makanya boleh kita berbeda, tapi dengan tujuan yang sama. Makanya gua harus satu circle dulu, terus harus satu frekuensi dulu kayak lu sama gua. Lu juga banyak menentang, akhirnya kan ngikut. Karena memang sudah ada satu list komando. Dan ini tadi kan diterangkan bahwa gua ada bermain di beberapa digital, ada AI yang kita pertama ini gua menyuguhkan super mie yang ada lu super mie aja ke orang, lu nggak pakai tomat, lu makan cabai segala macam. Nah kalau kita analogikan bahwa ini super mie segala macam, makanan segala sesuatunya harus benar-benar ayo bang cicipi sama orang itu nikmat atau tidak gitu. Toh gua sama mata Repo sama-sama mata-mata kamera, mata penonton, jiwa pekerja. Tapi ketika dilempar ke penonton, gua udah tidak punya tanggung jawab lagi, penonton yang menentukan. Goreng film. Nah, gua jadilah penonton ketika bikin film. Gitu. Kita harus benar-benar bergening dulu sama Repo, makanya tidak boleh gerakan gerdu. Toh gerakan gerdu kemarin sudah selesai itu perjalanan. Dan kemarin Repo sudah menegaskan, gua pengennya selesaikan dulu. Oke, kok kekuatan gua ada. Ya, you juga kemarin kan tahu terlibat dalam sebuah film, mereka juga tahu proses pekerjaan segala macamnya. Mendingan riweuh heula di meja daripada riweuh di lapangan. Dan ini pertama kali bikin gitu kan tadi ngomong bahwa pocong, bahwa juri, bahwa kuntilanak itu kan sudah banyak yang bermain di situ. Bukan standar juga sih, banyak yang bermain di situ. Iya, memang. Cuman bagaimana dia ada jump scare, dia segala macam, ada kecut. Konsep horor yang berbeda. Iya, konsep horor yang berbeda. Ini berbicara siluman yang ada 20% masuk ke dunia digitalisasi. Wah, gue juga ngeren juga. Oh, ini harus kuat nih. Karena memang mempersatukan antara real di dunia nyata dengan dunia ini. Karena semua ini berbicara fiksi, tapi fiksi juga kan harus benar-benar ada alur cerita yang memang harus bagus ke sana. Serius banget nih kita ngobrol. Ya, itu gini loh, maksudnya begini. Oh ternyata profilnya Mas Abdul nggak main-main gitu. Nggak main-main, dia pernah nusuk enggak ya? Nggak gini. Sering main-main. Nggak, kalau gua ya, karena bukan menyanjung ya, dia juga ada kabarnya. Cuman kalau gini. Nggak polos gitu. Yang mana gua berarti? Aja. Kalau ngajak makan nih. Yang ngajak lu mulu kan. Kalau ngajak makan dia tuh paling, kalau gua udah menuntut nonton sama dia, dulu ada namanya Sarinah di Jakarta, masih ada apa namanya? Ada Hard Rock Cafe. Gua mainnya kalau gua, kita makan tanah apa? Cuman gua yang diajak, wahai orang lain gitu. Kenapa? Gua tahu makan ini makan itu, nonton segala macam, dan selesai film orang lain break istirahat, gua nonton berdua. Karena miskin tontonan gitu. Orang syuting mulu, kapan nontonnya gua gitu. Nontonnya ya biasa sosok Eropa. Jadi jeruk makan jeruk dong ya? Enggak juga gitu. Enggak. Iya, ada apa jeruk makan jeruk? Enggak, maksudnya jeruk makan jeruk tuh lu sebagai pelaku tapi lu nonton. Iya, harus begitu. Oh, gitu. Jadi kita nggak miskin saat besoknya itu pas udah nonton begini, tolong ini. FTP itu nggak bisa dimasukin, gua bisa masukin. Itu kan enak banget. Ini lu syuting di Bogor, 7 FTP selesaikan. Ya, naskahnya mah gampang nanti dikirim, nggak mau dikirim gua. Ya, gampang dikirim ya buat selesai ini sih, selesai semuanya. Udah, jadi ya itu saling kepercayaan. Kita pernah betrok pernah, dan itu harus diwajibkan. Kayak lu sama gua, kalau nggak betrok nggak asik, bro. Dan kita harus tahu emosinya masing-masing, ini nggak asik. Ya udah. Ya kalau kita sudah masuk ke ranah hal-hal yang misalnya tidak bagus, mendingan kita keluar dulu aja. Lu jangan terusin aja, nanti makin berkembang. Tarik aja. Lu persiapkan, makanya gue menyiapkan mental. Film ini gue siapin di mental gue. Jangan sampai terganggu dengan hal-hal. Mundur tuh bukan berarti lemah. Enggak. Untuk kepawahan bahasa Sunda. Ya, kembalikan lagi, itu restart lagi. Iya. Misalnya kayak gini. Ini kan gue harus menyiapkan mental di film ini. Karena di film ini, kata Repo, bro, ini filmnya gini, konsekuensinya gini. Berarti gue harus siapin mental untuk film ini. Jangan tersinggung di depan, apalagi di belakang. Jangan tersinggung di produksi. Lu siapkan mental
gua di situ yang sampai nggak asik. Nah makanya ketika mental gua udah disiapkan, gua ngomong, bro, kelemahan gua ini nanti gua kan ngomong gitu. Seiring berjalan, udah akhirnya gua tinggal naskahnya dibaca segala macam, dan dia asiknya koreksi gua. Ya kalau koreksi gua berarti kan gua juga ada sesuatu gitu. Ini kalau misalnya tidak dikoreksi di lapangan, naskah ini kan jadi melebar kemana-mana. Coba dia kalau tidak ditahan nanti. Kalau seorang sutradara ada all by myself, dia nikmatin sendiri, gua nggak tahu gitu. Kemarin ngomong, jangan lu sampai lu sama Tuhan yang tahu tentang adegan ini. Gua ngomong gitu, karena gua harus ngasih tahu ke teman-teman, ke si kameramen. Habis dia bangun tidur, tiba-tiba dapat asik. Kayaknya ini. Nah ceritakan lamunan lu, lelah lu ketika tidur. Kan sutradara tuh ketidur, dia keganggu dulu pikirannya karena mempersiapkan besok adegannya segala macam. Nah dia omongin, ada apa kok? Ya nanti gini. Selama tidak keluar dari yang sudah kita brief, sudah di praproduksi, udah aman. By the way, nanti untuk proyek nanti, Mas melibatkan Jawa kali masa. Dia kan tadi ngomong Mas mulu. Bahasanya nggak ada apa. Lo pakai touching. Ya aku pilihnya apa dong? Ada yang cuma apa aja lah yang penting. Ya tuh yang enaknya apa? Yang enaknya keluar. Sayang lah. Oh ya. Sayang mana? Yang enak sayang. Tadi kan aku jadi lupa aku mau nanya apa sih, gimana sih? Nggak, nanti untuk proyek nanti banyak melibatkan untuk pemeran ekstras nggak sih dari banyak produksi kamu ini? Ada salah satu adegan yang dia bikin, jadi arah pandang si pemain, bukan arah pandang penonton, bahwa di kampung siluman itu ada yang bermain gamelan. Realitanya si arah pandang si penonton kan harus real begini. Iya, begitu. Nggak mungkin gua isi CGI atau tanteng-tangnya ada. Nah itu kan nggak mungkin main-main, karena ini benar-benar ya kalau misalnya dengan suasana mistisnya dibangun di sana, dan teteh-tetehnya yang bermain gamelan itu memang harus benar-benar nyata real, bahwa dia harus cantik secantik-cantiknya pemain, bukan hanya sekedar emak-emak yang jangan dibikin serem. Yang itu karena kesereman sudah dibuat di awal itu udah yang diekspresi udah rilis. Nah itu pandangan si arah pandang pemain ya. Gimana sutradara banget. Udah berarti tanyanya sama dia aja ya. Ini laki-laki banget ya. Iya deh. Nah kembali lagi tadi aku mau nanya apa ya? Tadi kan masalah perizinan ya. Ini udah tahap ke perizinan belum sih? Belum. Maksud aku gini, aku tadi mau nanya gini. Ini kan bagian dari mengangkat wisata di Sukabumi dong, ya kan, dengan adanya film proyek besar ini. Ini boleh dibilang proyek besar dong? Ya semua besar. Ya kan? Nah, terlepas dari itu semua, ada nggak sih support dari pemerintah kan untuk seperti hal-halnya ada mungkin dari investor dari luar yang buat ini? Aku nanya Akang dulu nih, yang sebagai terdekat dari orang pemerintahan. Ada nggak sih support seperti apa sih yang pemerintah bisa berikan untuk, apakah dari tidak dipersulitnya perizinan atau apalah gitu, untuk yang gimana tuh? Kalau kita berjalan dengan sendirinya dulu, tidak sama sekali tidak menutup pemerintah. Bukan nggak mau kerja sama dengan pemerintah, bukan. Kalaupun visi berbeda gitu, film ini jangan berbau-bau yang lain. Tapi kalau Kulon Won tetap dilakukan, bahwa saya akan membuat film di sini. Walaupun ada support dari mereka, kita tetap akan menggunakan semua. Kemarin tidak ada pemerintah. Kalau ada support dari mereka, support itu tanda kutip ya, bisa tempat, bisa akomodasi atau segala macam lah, kebijakan atau apapun nanti akan kita obrolin. Nah, walaupun kemarin ada rencana kita akan Kulon Won ke yang punya kota Sukabumi, walaupun rakyat yang berdaulat. Siap. Gitu. Mas, aku lagi mas. Oh silakan. Enaknya mas. Enak, ya udah mas. Mas, untuk promo sendiri sudah sejauh mana yang sudah dilakukan oleh timnya? Belum ada promo, ya kan, kita masih praproduksi ya, jadi masih dalam tahap praproduksi ya, kan? Ya, oke. Tapi kita ada konsep marketing yang kita siapin ya, strategi marketingnya apa sih? Iya makanya. Ya makanya sebelum tahu bahwa Rika yang ada
program ini ya, sebelum tahu sama sekali ya. Memang itu salah satu yang kita mau libatkan komunitas, podcast yang ada di beberapa kabupaten atau kota gitu ya, yang memang nge-grab-nya itu Jawa Barat gitu kan. Nah, jadi kita memang salah satu strateginya itu. Nah, kemudian kan nanti juga kita kan punya yang behind the scene. Itu juga kita bisa sharing juga ya. Melalui beberapa kita bisa collab juga kan. Baik dari artisnya, dari ya teman-teman seperti ini juga kan. Ya nanti kan ada yang ngomong di belakang layar lagi nanti kan. Siap. Itu juga gitu kan. Nah, mungkin strategi itu yang kita. Jadi belum ada lah. Jawabannya kita belum sampai ke situ. Tapi konsep marketing strategi marketingnya udah ada. Iya, berarti kesimpulannya nanti next step-nya mungkin artis bisa dihadirkan di sini ya untuk promosi. Itu nggak sih? Tuh, cuman kayaknya kita dihadirkan di portal ya, tapi lokasinya kemungkinan teteh yang merapat. Asia. Di lokasi aja. Gue mau nanya, sebenarnya perusahaannya apa sih gitu loh? Yang sebelumnya gitu. PH-nya apa? Jadi saya tuh udah berganti-ganti PH. Enggak. Untuk yang ini. Untuk yang ini. Nah, ini saya mau sekalian ya. Nah, ini sedikit promosi kalau ini. Jadi kami ini sebetulnya bikin yang sekarang ini ya, 2 proyek ini itu dari ikatan alumni. Berawal. Jadi saya itu lulusan SMA 34 Jakarta, iya. Ya, angkatannya. Nah, ini serem nih kalau ngomong angkatan. Kayaknya nggak usah diubah. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting mukanya muda kan. Iya. Nggak serem gimana maksudnya? Dia bilang serem katanya. Maksudnya angkatannya, Iya. angkatan orang tua kita gitu maksudnya. Jadi kan saya tuh angkatan 85. Tua banget. Jadi saya kan 5. Angkatan berapa? 85. 59 kan umur saya sekarang. Iya. Nah, jadi kenapa? Enggak, tidak sesuai dengan tabang masih fresh. Oh. Gila loh. Iya. Nggak kakek-kakek tapi masih Iya, lanjut dulu. Kenapa ya kan? Jadi berawal dari reuni di 40 tahun, kita ketemu lah. Ya, teman-teman. Terus teman-teman tahu saya di bidang film. Terus saya ajak teman-teman yang sudah purna tugas, purna ya kerja lah gitu ya. Akhirnya yuk kita bikin sesuatu. Tapi ya karena motor saya kita ambil di dunia yang memang asik. Dunia kita kan entertainment ya. Film, melihat yang asik-asik deh gitu kan. Nah, udah mereka mau dan kita sebut sekarang Rumah Kreasi Film 3485. Jadi Rumah Kreasi Film 3485 itulah jadi branding kita sekarang dalam PH baru kita. Memulai dua film. Film pertama adalah horor ini. Yang kedua adalah film tadi tuh action. Yang tadi ya. Yang disponsori oleh ya Kasar. Jadi itu yang jadi pertama dua film ini. Yang dua beda ya, genre berbeda. Satu lagi sebetulnya lagi kita siapin walaupun ini udah naskah udah lama ya. Balik lagi ke komedi yaitu Kabayan Reborn. Jadi ada 3 genre, action, horor, satu lagi komedi lokal ya. Ini kita disiapin itu, film 2 dulu kita jalan. Jadi next projectnya itu yang komedi. Ya. Di sini lagi. Di sini lagi. Pokoknya saya insya Allah komitmen terhadap ya bagaimana saya mau ngangkat terutama Celetuh, Sukabumi. Yang tadi kalau Rika bilang ini keterlibatannya pemerintah di mana ya kita tadinya pengen liatin dulu deh. Kan malu ya Yud kalau misalnya kita mau minta tolong, minta tapi kita berbuat. Iya. Jadi udah deh kita liatin aja dulu karena kita anak Sukabumi, banyak anak Sukabumi kan? Iya. Liatin dulu, mudah-mudahan ini bisa jadi film yang viral juga, ya kan? Amin. Terus Sukabumi merasa terangkat gitu. Iya. Ya, waktunya kita harus kolaborasi antara pemerintah Sukabumi dengan itu maksud saya. Goalnya di situ kan. Ya kan? Iya. Bukan kita ngomongin uang ya, tapi kita bisa kolaborasikan dengan cara macam-macam. Jadi saling mendukung, saling support gitu loh. Betul. Pemerintah Kota Sukabumi merasa diangkat, dia kan nama untuk wisata diaspora palingnya oleh beberapa proyek dari luar. Iklan ya. Jadi tadi ada pertanyaan profil dikit ya. Tapi kalau profil soal saya gimana saya kayaknya lebih baik orang aja. Saya
itu apa sih gitu kan. Keren. Iya. Enggak, barusan pakai. Dan ini suasana yang bang. Ini harus gitu. Benar-benar natural kan. Natural, Jadi tidak. The Portawin lah kalau dia ada The Portawin. Lanjut. Pakai. Oke. Sebentar, paketnya apa nih? Iya, sok di dulu. Lanjut. Jadi kan kalau ngomong profil, biar kalau profil menyangkut prestasi, biar yang ya masyarakat aja lah gitu ya, masyarakat penonton kita lah. Ya. Tapi kalau ngomong masalah apa sih yang menjadi concern saya di urusan konsep film yang selalu kita buat. Nah itu dari dulu saya nggak rubah. Saya selalu mengangkat kearifan lokal. Terus tadi saya potong. Ini kan naskah yang buat aku juga kan. Terinspirasi dari apa sih gitu loh? Ya, dari alur cerita ini ya, gitu. Tiba-tiba kalau ngomong yang alur cerita tadi itu kan, ini kan tergelitik atau termotivasi dari teknologi yang kekinian. Oke. Iya kan? Kalau ngomong horor kan hatu-hatu. Iya. Mainnya menciptakan horor yang berbeda. Itu ya kan? Kalau dengan adanya teknologi yang sekarang ini, ya kenapa sih kita mencoba aja yang baru? Ya. Walaupun mungkin udah ada yang lain ya, tapi kayaknya kalau yang full kayak begini belum ya kayaknya ya. Nah, jadi itu dari motivasi itu. Tapi kalau ngomong apa sih menyiapkan latar belakangnya lu mau bikin itu? Saya itu basicnya sekolahnya pariwisata. Jadi saya tuh jadi ini mau ngomong ya sekolahnya itu tourism management and planning. Jadi saya membangun konsep kawasan wisata. Lulusannya itu. Jadi dari situ saya selalu bagaimana ya kalau bikin film itu selalu mengangkat pariwisata Indonesia. Dan semua film-film yang saya buat itu selalu menggunakan kearifan lokal. Baik itu potensi alamnya, budaya, ya kan? Itu selalu ada di film yang saya buat. Gitu loh. Jadi selalu itu. Jadi kalau kita mau ambil kamu adanya di mana nih kamu punya space-nya? Space saya di kearifan lokal. Tapi bentuknya macam-macam kan. Kita bisa dalam bentuk film horor, film komedi, film action, harus ada itu. Jadi itu adalah benang merah itu harus selalu ada. Karena mungkin background itu tadi kan. Karena basic sekolahnya itu. Saya waktu lulus dari sana itu, saya tergoda sama bosnya dia nih. Asik. Angga Istiadi, ya kan. Akhirnya sekolah nggak selesai pada saat itu, saya udah kebawa ke dunia film. Oh jadi sekolah nggak selesai? Belum selesai. Dan saya pada saat itu lagi keenakan, ya ada satu kejadian mungkin memang Allah tidak menginginkan saya jadi pemain. Jadi waktu itu saya mengawali karir saya itu sebetulnya jadi pemain di film Jendela Rumah Kita. Aktor. Dan dengan Deddy Yusuf, Desi Ratnasari, Revo Rurut, dan Novia Kolpaki. Dulu itu tuh, jadi kan. Tapi di baru 5 episode, kejadian saya mobil yang dibawa sama Kang Deddy itu terguling-guling di tol Bogor. Jangan diceritakan kesananya. Nah, itu sampai situ aja. Ya kan? Dari situlah merubah saya punya nasib di dunia perfilman. Saya balik ke Bandung setelah selesai sembuh. Saya selesaikan dulu sekolah. Lanjut sekolah, selesai kuliah. Jadi disitulah saya membuka dunia saya di bidang fotografi. Dari fotografi masuknya ke video klip masuknya ke film, sampai punya PH sendiri hidup di sini. Nah, teman-teman yang dulu pernah bareng-bareng, dan mereka udah jago-jago, bantu gua dong. Itu awal dari karir ya. Tapi yang lucu dari Revo itu ada namanya Black Rose. Itu. Di fotografi. Ya ada loh rose yang warna hitam. Jadi Black Rose itu jadi trendy di Bandung waktu itu. Tahun berapa tuh? Gue lupa tahunnya. 92. Orang moto tidak pernah pakai jas rock and roll. Kita dijasin jadi orang tuh. Anjrit, ini fotografernya keren banget. Jadi sudah dia udah by design lah gitu kalau ini udah dibikin heboh dan selalu buat konsep yang berbeda dari lain gitu. Itu ciri-ciri dari dulu itu kan nggak ada yang namanya foto prewedding. Ya.
kita cuma sebutnya pada zaman dulu itu orang yang nikah itu, ya couple itu, kita foto di luar outdoor. Makanya Black Rose outdoor fotografi. Oh namanya Black Rose outdoor fotografi. Nah akhirnya lama-lama jadi bukan cuma fotografi, tambah videografi kan. Nah jadilah konsep-konsep yang dibikin sekarang tuh yang ada foto, video, wedding gitu ya. Tapi cuplikan-cuplikan kayak gitu. Tapi celluloid ya waktu itu mainnya. Enggak. Kita masih udah pakai Betacam. Udah pakai Betacam. Masih Betacam. Jadi akhirnya ya bikin video klip segala macem. Akhirnya ranahnya masuk ke ya udah ke berjalan film segala macam lah gitu. Nah itu awal karir gitu ya. Tapi kalau dibilang tadi profilnya ya sebetulnya saya fotografer yang jadi videografer. Fotografer yang jadi videografer. Sama itu dan berkesinambungan. Iya. Kenapa gue bisa jadi begitu sebetulnya? Ini kita mau ngomongin ya. Iya. Kembali lagi ke orang Sukabumi. Oh gitu. Bener ini bukan ngomong nih. Kita harus cerita ini ya. Kayaknya menarik juga menurut saya. Saya itu besar dari orang-orang Sukabumi. Betul. Satu, Dedi Setiadi. Itu gurunya saya. Ya di bidang ini, di bidang perfilman ini ya. Berarti beliau tahu dong proyek sekarang? Belum. Kan sakit. Oh iya. Terus? Dua, seorang Desi Ratnasari. Ya, Desi Ratnasari itu karena dulunya bareng main bareng. Terus gua malah sekarang behind. Iya, behind. Ya, akhirnya jadi teman baik. Seumur-umur sampai di rumah dia yang di Gang Pelita itu gua punya kamar. Namanya kamar Arevo. Walaupun yang datang ke situ yang nginep Sandy Noyowan, Sandra Alim, itu kamarnya Arevo. Sampai segitunya tuh. Dialah orang yang membuat saya tuh pede untuk membuat bisnis fotografi. Di Bandung yang namanya Black Rose Outdoor Fotografi. Pada saat itu Desi kan lagi top paling kan, Nika Ardi lo kalah tuh ratingnya. Dia lah yang bilang, bikin aja. Gue butuh untuk ngangkat ini pada saat grand opening. Nah, butuh siapa aja? Saya butuh Guru Soekarno Putra. Gue butuh orang-orang terkenal supaya gue punya studio langsung. Termasuk dia lah yang jadi koreografernya untuk foto-foto anak Bandung se-Bandung itu. Dia yang ngarahin begini gayanya. Dia GSP. di dalam bisnis gue itu. Nah itulah orang yang menurut saya punya andil dalam karir. Kedua, setelah saya menikah, istri saya juga penyanyi pada saat itu cukup top. Ya penyanyi. Siapa dia? Ya mantan ya dulu ya. Siapa dia? Tahu Rika, namanya Rika juga. Iko yang dulu sumbang. Oh iya. Oh. Si Roto Oke dulu kan. Iya tahu Satu dulu. seribu Kacida, Piraku, Iya. gitu kan? Nah itu. Oh itu mantan. Iya. Oke. Jadi karena dia, ya kan, otomatis kan video klipnya saya yang buat. Iya. Jadi kenal sama produser. Selain Desi juga kenalin banyak produser di Jakarta. Jadi kayak kita dulu nih, kita fotografer, ya siapa sih kita gitu ya. Iya. Tapi kalau kita punya orang dalam, dikenalin dong. Iya. Tarik Semua produser, Iya. pakai ini gitu kan. Iya. Kalau seorang Desi aja pakai, masa lu nggak mau pakai gitu kan. Saat itu loh gitu kan. Udah gitu, istri juga itu. Jadi akhirnya gue mainin dulu itu billboard, blackboard, segala macam, semua hampir video klip, foto cover kaset, hampir di zamannya itu hampir semuanya gue tuh yang buat. Berarti kisaran tahun 90. Dari mulai 93 sampai 2000 berapa tuh? 2000. 93 ke 2000, iya betul. Nah 2000 ke sini saya masuk di MNC Group. Jadi dari karir saya itu pas udah di Jakarta, saya bikin yang namanya Mata Lensa, Ingat Simpro. Nah, diakuisisi sama Haritanu. Ini perusahaan gua kan kecil ya. Kita lagi demam-demam pengen banget bikin produksi yang banyak gitu kan. Kalau gua kan setahun cuma 2-3 film aja. Kalau dia kan semuntah-muntahnya begitu gitu kan. Semuntah-muntahnya. Iya, dia ikut muntah juga kan, kalau gua produksi muntah juga. Udah akhirnya diakuisisi perusahaan film gue. Masuklah gue jadi produser utama di MNC Group. Oh, MNC Group. Di holding loh, gue bukan di RCTI atau TPI, bukan. Di holding, di Bonsiri. Nah berarti gue yang bikin semua konten di luar news sama musik. Oh, di luar itu? Di luar musik, reality show, variety show,
dulu mah Olga, almarhum Raffi, itu orang yang Jupe, semua dari situ, berawal dari kita gitu. Jadi itu Karin, kalau tanya tadi Karin di itu ya memang udah lama nih, jadi bukan ya gitulah ya. Tapi memang kan kalau produser itu kan belakang layar. Iya kan. Jadi pada saat di situ gue banyak belakang layar. Cuman ada program project-project yang di luar itu gue ambil juga ya. Yang baru muncul ya kan. Kalau produser kan cuman mempromot atau merilis produk ya kan. Iya. Pada saat grup itu butuh, lo ngomongin deh produk kita yang baru mau rilis nih. Ya itulah, pada saat itulah gue sebagai produser, bukan gue sebagai saudara, ya kan. Tapi yang membuat konsep kreatif program-program yang ada di situ ya, alhamdulillah gitu. Pada saat itu. Pertanyaan saya. Misalnya saya diam terus ya. Oh iya. Kepanjangan ya. Saya bingung, jadi saya ngantuk gitu ya. Udah menarik berarti kalau dia kan menarik. Enggak menarik, cuma saya gini nggak nahan pengen nanya gitu. Dari sekian berarti puluhan tahun dong ya kecimpung di dunia broadcast ya, apapun itulah di proyeknya, kesan atau proyek yang benar-benar berkesan atau istilahnya mungkin pencapaian terbesar dalam karir Mas itu apa? Apa ya? Semuanya besar bagi saya. Jadi tidak ada pencapaian yang kita bilang itu udah paling maksimal, karena kita selama kita masih nafas di kandungan itu ya kan, ya udah tidak ada yang istilahnya selesai gitu kan. Selesai itu nanti kalau udah selesai kita aja gitu ya. Tapi kan minimal ada yang gini loh, ada kayak saya nih ya, saya bukan dari dunia perfilman nih, job desk yang saya terima yang sangat saya berkesan, yang nggak bisa pernah saya lupakan, yang saya akan selalu ceritakan itu ya itu tadi yang waktu kita di manajemen polsek itu ya kan, kayak kok saya bisa ya, kok saya mampu ya, kayak gitu loh ya kan. Berarti kan apa, berarti dari situ kita belajar banyak. Nah dari yang mana nih yang sekian proyek itu? Kalau saya justru kalau untuk dunia film ya belum selesai ya, karena saya lihat ini kan belum maksimal, jadi kita masih terus cari yang lebih. Mudah-mudahan yang sekarang kita buat ini, karena dua ini kan ada horor yang belum pernah saya buat, ada action yang belum pernah saya buat. Sebelumnya kan drama semua kan. Jadi tapi itu yang dua ini adalah tantangan terbesar saya untuk membuktikan apa yang saya selama ini pernah dapat gitu. Cuman belum ada kesempatan. Jadi kalau kita mau ngomong, hidup ini adalah kesempatan kita. Dan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Bisa berkali-kali. Harus datang berkali-kali. Oh gitu. Iya. Oh jadi salah ya? Kesempatan itu datang berkali-kali. Kalau kamu bilang cuma segitu, selesai. Tapi kalau kamu berkali-kali, berarti kamu harus dapetin lagi kali. Dan itu harus ratingnya harus naik lagi. Oke, tolong dicatat yang motor sore ini aja ya. Kesempatan itu datang berkali-kali. Jangan harus puas dengan karya, itu jangan gitu. Jadi selama kita masih dipercaya orang, itu yang paling utama. Kalau saya dulu nggak dikasih kesempatan untuk memimpin satu produksi segitu banyaknya, kalau kita cuma mampu nggak, ya udah kelar itu. Mampu aja dulu, karena ini kesempatan. Sama dengan ini, saya dikasih kesempatan kan. Siapa yang mau ngebiayain film sebesar ini gitu loh. Kalau lalu gue nonton di bioskop film action kok bisa begini ya, ini duitnya berapa ya, selalu begitu. Dan sekarang nggak nyampe dong. Tapi pada saat kita dikasih kesempatan dengan referensi yang kita udah punya, ditambah dengan tim yang solid. Tim yang solid itu kalau kepala ke kanan semua, ke kiri juga ada diskusi lagi tuh. Diskusi yang dibilang tadi, sebelum jalan diskusi habis-habisan di meja. Nah, di lapangan udah nggak gitu lagi. Nah itu tim yang gue anggap tim solid ya. Kesempatan itu, jadi kita harus pergunakan semaksimal mungkin kita. Jadi kalau kamu bilang kamu udah sampai ke titik pencapaian kamu luar biasa, itu mungkin ya itu awal dari luar biasa kamu. Ya, awal dari luar biasanya kamu. Ini kata-kata orang bijak misalnya. Tak pajak dong. Pajak. Orang bijak tak pajak. Oke. Itu aja ya. Jadi kalau saya dikasih kesempatan ini, saya nggak mau sia-siain. Mudah-mudahan di film horor pertama akan jadi horor kedua, yang ketiga, yang selalu ada peningkatan daripada kualitas. Kualitas macam-macam ya. By the way, itu nanti film horor nanti setelah ya semuanya selesai
Ya, Mas, di Indonesia itu kan yang paling tertinggi sebetulnya adalah masih 21. Ya. Jadi kita jangan dulu ngomong level kedua, level ketiga. Kita ngomong level 1 dulu aja dulu. Pada saat kita membuat sesuatu, bikin yang terbaik untuk masuk di level itu. Soal nanti jadinya kedua, ya kita lihat lagi. Tapi kita dari awal motivasinya level 1. Tapi sekarang menurut saya, anak kecil aja udah bisa bikin film. Apalagi kita insya Allah yang memang udah punya jam terbang, referensi. Harusnya kesempatan ini dengan modal yang segitu gitu, jangan disia-siain lah. Gitu kan. Gaskeun we gitu. Gaskeun. Cakep, das gitu. Ya itu kalau menurut gue ya, ya. Jadi ya mudah-mudahan kepercayaan saya tambah satu lagi, tambah dengan hadirnya Ibu Rika Portal. Rika de Portal. Terima kasih untuk satu kehormatan. Dan orang Sukabumi lagi nih, nambah lagi gila ya. Pertama Kang Dedi, 2 Teh Desi, 3 Yudi Onye, 4 Rika. Luar biasa. Ya kan yang dulunya pernah 1, tapi gua nggak ikut malam-malam, gua nggak ikut tidur tidur. Gak ngomong lu kemana dulu? Lu main kemana lu? Sebenarnya gini, kita tuh bener loh, itu si Gip tuh membuat kita melek mata. Dalam artian gini, kita bisa kenal dengan atlet-atlet luar. Wow, yang subhanallah luar biasa. Mereka excited banget dengan excited, tidak memperlakukan kita bagaimana, tapi lebih kepada bagaimana teman apa sih? Teman ngobrol, teman sharing gitu loh kan. Jadi sama atlet mana? Dari Singapura atau dari mana nih? Atau waktu itu Malaysia, Thailand. Iya, makanya kita bisa ngerasain mobil apa tuh? mobil KTT. Iya bener serius. Kita diajak dinner sekelas cuma dinner doang di hotel. Tahu ya, cuman yang gue nggak tahu lu yang bawa ya. Gua enggak, justru gua baliknya. Gua dulu. Berisiknya gini. Gimana? Kenapa mereka selalu ke kontingen binaragawan? Itu yang gua tahu. Karena apa? Produk yang kita jual adalah Tiger Beer, hello. Gitu. Jadi kan kalau ke binaragawan cowok-cowok semua tuh bro yang begitu. Ini kok anak-anak di sini ngapain jualan? Lupa gue bilang. Ini belok sedikit. Iya dia agak cerita masalah lu. Iya masalah. Tapi keren. Keluar minuman tuh. Tapi baru berapa jam ya? Gue udah ada sejam kan ngobrol ya. Ini baru mulai nih. Lu baru nggak ya? Itu udah mulai nih. Binaragawan bro. Nyari. Yang sempat jalan sama gue enggak ya? Untungnya enggak. Ya, aman. Aduh, luar biasa. Jadi, ya apalah, tidak ada yang kebetulan. Betul. Ya, kita dipertemukan lagi. Who knows, kita nggak tahu rencana awal. Oke. Semoga ada kebaikan dari pertemuan hari ini ya. Kang Idi, terima kasih Kang Idi yang selalu membuka jalan untuk saya. Perlu puisi nggak? Oke. Nggak, saya nggak bisa puisi. Jadi Kang Idi, nah saya kan tadi cerita profil dan sebagainya tentang Mas Raka sendiri. Nah kalau Kang Idi sendiri kan saya udah bosen sih ya. Betul. Gue boleh nambahin nggak profil gue dikit? Apa? Gue mau outprint kagok tadi. Enggak. Ada nih, sebetulnya dibilang nih, ada nggak satu yang kalau dibilang prestasi tertinggi, ya mudah-mudahan masih ada lagi ya, insya Allah kan gitu ya. Tapi kalau dibilang yang paling terkesan, ya itu dari itu tadi ya. Oke. Terkesan. Dan terkesan itu justru bukan di bidang film. Loh kok? Iya, justru di bidang fotografi. Ya basicnya dari saya itu kan fotografi ya. Iya, oke. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan lagi. Itu saya di hire sama Coca-Cola Amatil Asia Pasifik untuk meliput kegiatan Presiden Coca-Cola Dunia di Asia Pasifik. Oh iya. Nah, zaman saat itu walaupun keluarga saya ini orang tua saya itu di penerbangan ya pilot Garuda kan, saya bisa bangganya dengan ngomong sama papi saya gini, papi pernah naik private jet kan? Itu tahun 95 loh ya, ya kan? Belum kok. Kemarin saya bilang 1 minggu saya keliling-keliling sama Presiden Coca-Cola Dunia. Itu pakai private jetnya tulisannya Coca-Cola Dunia World Coca-Cola Company. Nah itu gue ada di dalam itu cuma 6 orang, salah satunya gue dan pembantu gue tuh kakak barang gue orang Jawa. Gue ada di antara mereka. Itu prestasi yang gue anggap susah gue yang nggak bisa dilupakan ya. Dunia loh mainnya men. Ya, dan gue keliling-keliling tuh Hong Kong,
Pakai itu ya private pakai itu, dan gue kerjaannya cuma bikin foto advertising Indonesia dan Asia Pasifik. Gara-garanya apa men? Gue dikasih tantangan sama si presiden Coca-Cola Asia Pasifiknya, bukan dunianya, untuk ngikut lomba foto Coca-Cola. Ingat ya? Coca-Cola dengan sampling zaman dulu tuh kalau SPG dia bagi-bagiin Coca-Cola, sampling di cup kecil tuh. Dia bilang pokoknya undang fotografer di Bandung untuk bikin foto image tentang Coca-Cola. Thumbnail. Yang dibikinnya kayak thumbnail gitu ya. Cuman ada acara sampling Coca-Cola. Udah, itu aja tuh. Yang menang saya akan kontrak 5 tahun dan saya akan bawa ke keliling Asia Pasifik. Kita juga nggak ngerti juga itu apa gitu kan. Ya kita motret ya berdasarkan fotografernya, tantangan foto aja gimana kita kan. Alhamdulillah itu kesempatan itu. Dari 1, 2, 3, gue agak kurang juga nih. 1, 2, 3 fotonya gue sebar, 1 Yudi, 1 lo. Gue bilang yang paling oke yang ini nih. Gue yang 1, lo kedua, menang 3-3-nya. Jadi aman. 3-3 kalau dia menang tentu juga kan gitu ya. Tapi namanya beda-beda KTP-nya gitu. Nah itu menang. Nah itu deh. Kalau dibilang, dan terakhir yang paling keren adalah gue yang bikin billboard Sprite. Kan Coca-Cola itu kan ini kan. Itu kan ada Fanta, ada Sprite, ada Coca-Cola kan. Kalau lu tahu di tahun itu tahun 97 kalau nggak salah, 98. Itu kalau lu lihat Hakim Olajuwon, NBA players, Sprite, NBA itu foto yang gue bikin gue yang foto di billboardnya itu Hakim Olajuwon. Jadi kalau lu bilang tadi yang paling yang kelasnya dunia ya itu. Jadi dan gue masuk ke MNC gara-gara rekomendasi itu. Pantes lah. Kan si Haritano gini, siapa Revo gitu, dia buka ininya kan profilnya gue, CV, dan diminta itunya rekomendasi dari Coca-Cola dunianya. Ada dong kan 2 itu nggak pakai, gue pakai lamaran langsung produser utama. Itu nih alhamdulillah amazing. Jadi itu yang gue bilang, kalau dibilang tapi bukan itu kita cuma syukuri, tapi itu adalah open gate itu. Hidup yang nggak bisa kamu kepain. Gitu. Jadi noraknya gue itu yang gitu sebetulnya kalau ngomong norak ya. Ada. Iya dong. Sementara sih udah gini orang Jawa yang ngomong Sundanya nggak bisa, ngomong Indonesia nggak bisa. Mas, angkatin gimana mas? Udah naik aja. Yang itu mas, bukan ya. Gue gini tarik-tarik kan dia. Wah norak banget gitu kan. Aduh udah kok. Dunia bro. Sebelah itu presiden Coca-Cola dunia. Dari itu yang paling, nah itu yang membuka gue punya karir sampai ke tingkat kalau udah MNC beda dong ya nggak? Iya kan. Jadi ada Haritano, Rudi Tanu, terus ada 1 orang bule baru gue. Nah gue nih produser, dia direktur nih. Gitu. Jadi semua program di MNC itu saat itu jadi cewek-cewek cantik tuh lewat gue. Udah bosan banget kalian ya jadi cewek bintang cantik gitu ya. Iya kan, termasuk yang cowok-cowok ya kayak si Dwi, Rama. Itu semua Jupe. Kalau udah set, jadi kalau nggak jadi ya. Kalau ada Rika gue tantangan. Jadi ini udah kenyang, udah bosen ya. Ini ya. Ya ini makanya sesuatu yang memang kita harus syukuri ya, gitu ya. Tapi kalau lu bilang ini yang paling the best, jangan. Kita harus cari yang lebih best sampai. Maksudnya bukan the best sih, lebih kepada ini tadi terkesan. Kalau terkesan. Iya, jadi saya nggak bisa lupain itu sejarah buat hidup saya bahwa saya mampu loh jadi. Padahal gini, setiap project itu berbeda ya kan ya. Saya tupoksi itu berbeda. Kadang misalnya di project ini saya jadi ini, saya pernah saya cobain semua. Dan yang itu tadi yang paling berkesan itu adalah pada saat itu produksi film media. Ada lagi yang terkesan mas. Pada saat COVID selesai, saya jadi tukang kelapa. Oh gitu. Iya. Gue udah gak bisa ngelakuin apa-apa. Semua perusahaan tutup, gue termasuk perusahaan itu tutup. Di rumah mau ngapain? Mutek kan, cuma kita bisa lihat YouTube. Gue lihat di YouTube ada satu yang masih laku. Apa? Kelapa. Karena obat. Kan? Oh iya benar. Airnya itu loh. Iya. Akhirnya gue jualan kelapa ke rumah-rumah satu komplek gue. Serius? Gue baru belajar potong kelapa kan. Wah kenceng banget tangan lu. Udah itu. Jadi dan itu menurut gue juga bukan sesuatu yang lo masih kasih gue rezeki gara-gara kelapa. Iya. Dengan kelapa itu ya. Iya, bisa bertahan hidup. Gara-gara kelapa bisa bertahan hidup. Nah, oke. Kang, siap. Aku ngomong apa? Enggak mau minum. Kirain ngajak ini. Kang,
Akang sendiri nih di komunitas, ya kan, dengan adanya kehadiran Mas Revo ini dulu membawa salah satu proyek besar lah. Kalau mungkin dibilang proyek besar dari Sukabumi ya, Usara Sukabumi. Tanggapan Akang bagian di komunitas, terlepas dari bagian dari ya. Kalau kan soalnya ini juga dia tuh ketua parti juga, ketua forum komunitas film juga, jadi dia mah maruk gitu. Maruk. Enggak gini, kalau gua lebih konsentrasinya Mas gini. minum dulu boleh? Udah bocor. Oke. Lu bukan maruk baru gue bilang. Enggak, komedi dia gua mau ngomong, dia summer dia. Gua harus ngomongnya Oh iya, dia komedi dia. Gua enggak sadar. Gua harus kesikat. Gua nggak sadar, gua nggak sadar. Lanjut. Oh enggak. Jadi kalau Enggak, gua lu enggak maruk. Nah, ini komennya apa? Lanjut. Kalau gue sih lebih cenderung kenapa masih berjalan dengan Revo segala macam apapun itu bentuk apapun kalau ketika masuk kepada ranah kita berdua pada ranah kesenian kita berkesenian itu udah lama sama dia apapun bentuknya gitu. Nah kalau jiwanya dipanggilnya berbeda ya berbeda. Gue kadang-kadang tidak pernah ngobrolin masalah apapun itu. Akhirnya berjalan terus sama Revo tuh karena memang diawali dengan asik gitu. Kalau diawali dengan asik kesananya asik. Hal-hal yang selalu begitu. Kenapa harus berkomunitas? Karena gue harus menghidupkan teman-teman bahwa gue masih eksis di kota Sukabumi dan orang-orang pun segala sesuatunya dari manapun. Bro nanti gue bantuin ini ya, bro bantuin ini. Biar hidup aja. Dan kebetulan ini kan di jiwa-jiwa yang sama, di di frekuensi yang sama dengan Revo ini akhirnya bisa berjalan semua segala macam segala sesuatunya. Bro ini naskah lu bacalah bukan lihatlah. Kalau gua baca kan zaman sekarang naskah nggak fisik udah bentuk PDF yang seumuran kita yang masih muda kepala 5 tuh harus santai pakai kacamata gitu beda jam malam beda ya baca segala macam ya baru kita bicarakan scene by scene kita ngobrol segala macam karena memang ada selalu yang lepas. Kalau dia pasang besi semuanya udah selesai tapi ada skrup yang belum dipasin, gua ngecek lagi. Oh ini skrupnya nggak dipasang, lupa kali. Ya itu, gua harus jadi pacarnya dia. Nah karena apa? Gua juga belajar ketika dia posisinya jadi sutradara, gua harus sadar juga. Harus banyak tekanan jangan ke dia ke gua karena mengganggu moodnya dia. Kenapa gitu? Ya itu salah satunya gua gitu. Banyak kalau dia recokin dengan A, B, C, D, konsentrasi kepada pengadegan, penyutradaraan segala macam, akhirnya nggak fokus. Kalau ada yang nanya Revo lagi detik ya dengan kedua aja. Tapi bener sih Mas, kalau kerja bareng gitu lo ngerasain beberapa kali. Memang dia tuh sosok yang bisa menengahi atau bisa menjaga mood orang gitu loh. Pada saat aku jadi aku tuh dia yang selalu nenangin aku gitu loh. Makanya luar biasa lah. Sementara dia kan emosionalnya kan biru bang ngomong naik turun. Kayaknya harus diselesaikan di adat gitu. Emosional begitu biasanya kurang-kurang selesaikan dengan adat. Iya. Kan ada. Selesaikan dengan adat dia nggak tahu cuma adat. Jadi gitu Kak. Jadi kenapa gua selalu berjalan bersama ya itu tadi. Ya chemistry-nya dapat segala macam. Dia tahu keluarga gue tahu keluarga dia, asik-asik aja gitu. Tadi yang dia tidak pernah berhenti, bukan berkarya aja, apapun yang dia bentuk ketika dia jadi laki-laki, lu selesaiin dong. Permasalahan denganmu pas kelapa aja kan itu bagian daripada kehidupan. Lu mau diem aja kalau laki-laki itu kalau nggak ngerampok lu di rumah keluar, apapun yang terjadi gitu. Ya akhirnya ya berjalan. Kalau kita akhirnya nggak pernah ada kata ya kalaupun mengeluh dengan mengeluh dalam hati aja ya. Kalau dari bukan filosofi apa sih moto film itu apa? Bila raga tak sanggup bicara biar karya bila raga tak sanggup berkata biar karya yang bicara. Cakep nggak? Cakep. Ya ketika tidak bisa bicara maka karyalah yang bicara. Gitu. Akhirnya ini kesepakatan dan menginfokan tadi ada pesan sedikit kita casting nanti di salah satu tempat namanya Script Garden. Jadi ada casting ya? Ada casting, cuman bukan open casting ya, bukan untuk open casting yang banyak dulu. Ini by Instagram segala macam. Tapi kenapa di sini diomongin di portal? Karena portal juga bakal menyebarkan. Cuman tanggal dan waktunya biar karena ada shot dari untuk pemeran apa itu? Mau casting sendiri untuk pemeran? Kalau pemeran sih kita masih random ada beberapa tokoh yang dia sudah bikin, ada Kayla,
ada Pak Karta, ada beberapa banyak ya. tokoh-tokoh. Intinya banyak yang membutuhkan. Ya. Dan ingat, ini bukan film Sukabumi dan ini bukan film Jakarta, ini adalah film nasional. Nggak takutnya ini mah film anak Jakarta. Kalau anak Jakarta aja bikin film ngakunya nasional. Ya. Ketika berbicara film Jakarta kan dengan nasional berbeda. Nah ini film nasional yang memang kemarin ada beberapa fiksi yang harus diselesaikan. Hari ini juga dia berkamuflase di kota Sukabumi, nulis lah enak. Jadi tanggal masih belum belum. Ini masih Jadi masih praproduksi lah ya. Ya. Dua produksi berbarengan, cuman kan kita ada skala prioritas. Oh yang mau yang mana ini dijalani. Jadi yang horor dulu. Skala prioritas dari dia tetap jadi horor. Saya konsennya di horor. Biarkanlah yang kedua bagian daripada referensi lain adalah Revo sendiri. Gitu Terika. Mas Revo, suksesnya nanti buat proyek filmnya yang 2, 3 ya. Horor, komedi, komedi terakhir. Action komedi. Pokoknya apapun itu konsepnya tetap berkarya dan ajak orang itu. Salah. Lu gitu-gitu tuh maksudnya ajak orang? Enggak, aku enggak begini. Aku enggak. Enggak, kita masing-masing punya potensi di bidangnya masing-masing. Jadi dan itu tadi simbiosis mutualisme. Pakailah gua gitu ya. Pakailah gua. Salah ya. Maksudnya apa ada lagi yang ingin sampaikan? Langsung ke kamera ini. Iya langsung ke kamera dong guys gitu. Langsung ke kamera tuh. Apa nih? Ngomong apa lagi? Itu serah itu mau project film yang kita lagi sekarang gadang-gadang sedang ya, proses. Mudah-mudahan semua proses yang sedang lagi dijajaki ini tahapannya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Amin. Dan mudah-mudahan juga karya kita bersama nanti itu bisa jadi alternatif tontonan yang ya ada sesuatu yang berbeda yang memang bisa memberikan nilai lebih ya, lebih positif, lebih kreatif gitu kan. Dan lebih kalau para bisnisnya ya harus lebih menjual kan. Inovatif ya satu lagi ya. Inovatif. Nah, jadi oke, itu aja ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti kalau pas itu film udah jadi, kita sama-sama nonton dan kita sebagai para kreatornya ini hanya bisa menerima keputusan dari jurinya. Jurinya siapa? Ya penonton. Nah, kita harus legowo, kekurangan kita sampai di mana, harus kita terus perbaiki. Jadi orang yang tidak puas dengan satu karya ya, jadi jangan sampai kita ngomong kesempatan cuma datang satu kali. Salah ya. Jangan. Kesempatan harus datang berkali-kali. Jadi dirubah ya mindsetnya. Jadi kesempatan itu datang berkali-kali. Tinggal bagaimana. Ya kan? Itu aja. Okay. Saya terima kasih ya Rika. Mudah-mudahan collab kita ini bisa jadi sesuatu yang positif untuk kita semua ya. Amin. Thank you. Baik. Mas siapa sih Mas? Mas Donald. Mas Donald. Arya. Yang lain, mana? Thank you ya. Yang lain makasih ya. Ada berapa orang? 1.000 berapa? 1.300-an. Masuk tiket. Kang, closing. Silakan. Kalau dari gua, jaya terus film Indonesia, tapi sejahterakanlah filmmakernya. Salam di kota.